Saya tidak tahu Huang Fu mendengar ini, dan dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kakak senior lebih peduli, dan belum lagi cadangan Zundan cukup. Hanya mengatakan bahwa ada Seng Mudan di tubuhnya, dan Zundan biasa, tetapi ada juga yang tidak berguna. Jika Anda ingin melampaui Buddha suci Set Mudan dalam beberapa hal, saya khawatir hanya ada sedikit orang yang dapat mempraktikannya. Duan Mulongdou terkejut lagi. Dengan kata lain, memurnikan Seng Mudan adalah yang paling hemat biaya dan paling berguna. Itu, sinar cahaya di mata Duan Mulong berkedip-kedip, tampaknya sedikit tergoda. Huang Fui menatap matanya, dan tersenyum. Jadi sekarang aku akan memanggilmu Junior Brothers ke pengadilan? Duan Mulongdou mengayunkan tinjunya. Faktanya, dia mengerti kebenarannya. Kali ini, tampaknya Mingze membela diri. Tetapi jarak antara mereka dan Sekte Abadi Sen Xiao semakin lebar. Jadi, Duan Mulongdou akhirnya berdiri, mengeluarkan token Master Sekte, dan sedikit menanamkan kekuatan abadi, dan melihat gelombang udara tak terlihat menyapu aula besar. Pada saat yang sama, setelah Qin Yichen pergi, dia hanya mengambil rumah tempat garis keturunan keluarga Ni berada. Qin Yichen juga bertanya kepada Nihang tentang detail medan perang berburu, tetapi melihat bahwa token di pinggangnya berkedip untuk sementara waktu, dan Nihang tiba-tiba berdiri. Kakak Duanmu dipanggil, Yichen Yuntian, ikuti aku. Qin Yichen disegarkan. Tampaknya Master Sekte Duanmu telah mengambil keputusan tentang medan perang berburu. Tidak lama kemudian, Qin Yichen bersama-sama dan bergegas ke aula besar Sekte Abadi Yuan Surgawi, hanya untuk menemukan bahwa Duan Mulongdou sudah berdiri dengan tangan di wajahnya, dan ekspresinya sadar. Kakak senior, Nihang mengangkat tinjunya, dan saat ini tidak terlalu peduli dengan etiket, karena mereka semua menantikan sikap Duan Mulongdou. Saya melihat Duan Mulongdou perlahan-lahan berbalik, melirik semua orang. Dan Qi Yujian menunjukkan keberanian dan keagungannya yang telah lama hilang. Saya dan saudara kekaisaran Junior Brother baru saja berdiskusi dengan hati-hati dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam medan perang berburu ini. Bagaimana menurutmu, saudara muda? Begitu ucapan ini keluar, Qin Yichen sedikit terkejut, tetapi Wei Jiang gelisah, seolah akhirnya dia memiliki kesempatan untuk mengangkat alisnya. Bukan hanya dia, Duanmu Dongfeng, meskipun dia juga tahu bahwa medan perang berburu itu berbahaya, tetapi pada akhirnya ini adalah tahun yang penuh semangat, mau tidak mau setuju. Penatua, seperti Niheng dan Li Yang, tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tetapi di hadapan mata Duan Mulongdou, mereka akhirnya memilih untuk tetap diam. Karena mereka juga tahu bahwa kesulitan Sekte Abadi Sen Xiao adalah satu hal, bukan salah Qin Yichen untuk berburu di medan perang. Duan Mulongdou melirik perlahan, dan berkata perlahan, masih ada periode waktu sebelum medan perang berburu dimulai. Selama periode ini, Anda dapat membagi berbagai sumber sesuka hati. Saat ini, tidak perlu menghemat sumber daya. Duan Mulongdou berkata, setelah Anda kembali, Anda harus saling mendiskriminasi, dan Anda harus mengolah waktu Anda. Bahkan jika Anda tidak dapat menerobos, Anda harus berkultivasi hingga batas sementara. Dan, perjalanan ini, biarkan Deng Feng memimpin tim. Semua orang tidak punya pendapat. Lagi pula, Duanmu Dongfeng tidak memiliki prestise pada para murid. Tetapi Duanmu Dongfeng mendengar ini tetapi mengepalkan tinjunya dan mengangguk. Di medan perang, panglima tertinggi dibutuhkan. Dan dalam pengalaman dan persaingan yang berkaitan dengan hidup dan mati, juga diperlukan untuk memimpin tim. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap komando dan komando pemimpin berkaitan dengan kelangsungan hidup seluruh tim. Qin Yichen juga tidak memiliki pendapat. Lagi pula, kehadiran dunia Duanmu Dongfeng adalah yang tertinggi. Tetapi pada saat ini, saya mendengar keributan di kuil. Mo, kakak seniormu. Kakakmu, kamu kembali. Kakakmu, Tuan Sekte Master sedang berdiskusi di aula. Kamu tunggu. Qin Yichen hendak mencari suaranya, tetapi ketika Duan Mulongdou mendengar nama itu, dia menggigil dan keluar dari aula. Melihat ke depan, di luar aula besar, ada seseorang yang mengenakan jubah abu-abu dan berkerudung abu-abu, dan meskipun ada rintangan dari murid lain, akan pergi ke kuil. Pria muda itu diselimuti ke-8, dan yang mengejutkan Qin Yichen, yang pertama berdiri di sana, niat membunuhnya hampir terkondensasi menjadi substansi. Luar biasa. Selain itu, wajah tampan asli pemuda itu memiliki beberapa bekas luka, membuat wajahnya terlihat sangat galak, dan beberapa, terlihat jelas baru-baru ini saja. Yang paling mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa selain niat membunuh, napas pemuda itu bahkan lebih dahsyat daripada Duanmu Dongfeng. Kapan Sekte Abadi Yuan Surgawi memiliki murid seperti itu? Qin Yichen belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi pada saat ini, ketika pemuda itu melirik murid di sebelahnya, berkata dengan dingin, meskipun saya masih berpikir bahwa saya adalah kakak senior Anda, maka guru sedang berdiskusi di kuil. Kenapa saya tidak bisa masuk? Saya tidak tahu apakah murid itu bodoh atau takut dengan tatapan acuh tak acuh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Pada saat ini, pemuda itu melihat pertarungan naga Duanmu keluar, dan ekspresinya sedikit berubah.
Tapi apa yang membuat Qin Yichen tidak menyangka bahwa apa yang diungkapkan pemuda itu bukanlah rasa hormat dari guru terhormat, melainkan kebencian dan kemarahan. Tuan, apakah kamu belum siap untuk pergi ke ladang berburu ini? Qin Yichen melihatnya dengan sangat jelas. Ketika dia mendengar kata, Tuan Dua, diucapkan oleh pemuda itu, Duan Mulongdou jelas gemetar, seolah-olah seluruh tubuhnya digerakkan oleh getaran hati. Menghadapi orang-orang muda yang tidak memberi hormat, Duan Mulongdou tidak marah, dan bahkan menatap yang pertama dengan mata gemetar. Terutama ketika dia melihat bekas luka yang bersembunyi di balik tudung di sisi lain. Dia merasa sangat bersalah dan menyesal. Wei Jiang, yang berada di sampingnya, bergerak sebentar, tapi dia tidak tahan untuk disalahkan. Sebagai gantinya, dia berkata dengan bersemangat, Yi Chen, kembali saja. Ada apa? Bisakah Anda mendiskusikannya dengan guru Anda dan kami? Namun, Mo Yanchen tidak tergerak, dan suaranya masih dingin, seolah-olah dia sedang merawat orang asing. Tidak perlu. Saya hanya datang untuk bertanya kepada guru, apakah Anda benar-benar berencana untuk menelannya untuk itu? Ketika sampai pada hal ini, wajah Duan Mulongdou bahkan lebih sedih dan marah. Tapi dia takut pihak lain akan pergi, dan buru-buru berkata, Yi Chen, medan perang berburu ini, ayo kita pergi. Begitu kata ini keluar, Mo Yuchen terkejut untuk beberapa saat, dan kemudian dia menunjukkan sentuhan ejekan dan tertawa. Ini bukan karaktermu, Tuan. Duan Mulongdou berbicara sebentar. Tetapi Qin Yichen di sampingnya tidak tahan. Apakah ada yang istimewa di sini? Atau apakah itu leluhurnya? Qin Yichen merasa bahwa jika muridnya berani berbicara di depan umum, kakinya akan patah dalam hitungan menit. Saudara Yuntian, apakah orang ini murid seniormu? Bagaimana dia merasa seperti musuh? Mendengar transmisi suara, ekspresi Ni Yuntian melirik Mo Yanchen dengan rumit, dan kemudian menjelaskan, kakakmu memang murid dari Master Duanmu, tapi kamu tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Omong-omong. Kepergian kakak senior Mo dari sekolah dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh medan perang perburuan terakhir. Dengan interpretasi transmisi suara Ni Yuntian, mata Qin Yichen berangsur-angsur tampak takjub, dan ketika mengangguk ringan. Jelas mengapa Mo Yanchen bersikap seperti ini di depan para tetua.